Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sairi ikhwanihi al-anbiya wal mursalin wa alihim ashabihim al-kiram ajma'in. Fatihah. من صاحب نهج الطريقة مولانا أبو المدارس مساجد المؤسس المنبت النطان المغفور له شيخ محمد بن الدين بن عبد المجيد القنشاوري ولأصوله وفروعه ولمحبيه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وللنهضين الأنبياء ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. Untuk seluruh beliau-beliau yang berjasa di dalam takmir masjid ini sejak generasi awal sampai generasi seterusnya bersama seluruh keluarga beliau. Al-Fatihah. Mudah-mudahan jamaah haji kita yang berangkat dari Kecamatan Selong, Lombok Timur, NTB, Indonesia dan seluruhnya senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesehatan, keafiatan selama perjalanan, selama melaksanakan ibadah haji, ziarah dan kembali ke tempat masing-masing dalam kondisi yang walafiat pula, dan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه
على ياسين حبيب الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين حق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين حق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Umum Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Bancor bersama seluruh jajarannya, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Majelis Tahsin Al-Quran, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini atas takdir, perkenan dan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian menelaah, mengkaji, mentadabbur ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dari aspek cara baca yang benar, yang tepat, yang dikenal dengan ilmu tajwid. Dan alhamdulillah sejak tahun 2016 yang lalu sampai saat ini dan mudah-mudahan seterusnya Allah senantiasa Allah menganugerahkan kita, menggerakkan hati kita untuk sama-sama mendiskusikan dengan sementara ini baru satu arah, dalam artian belum kita praktik satu persatu. Meskipun demikian, alhamdulillah, mudah-mudahan selama kita menelaah, selama kita mengkaji, selama kita bermudzakarah ayat Al-Quran dari sudut bacaannya ada tambahan ilmu ketika kita membuka lembaran-lembaran mushaf dari huruf-huruf hijaiyah yang terurai indah, apalagi dilantunkan dengan cara yang benar. Maka sudah tentu upaya-upaya ini tidak lain selain merespon firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil, potongan ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila, juga sebagai bentuk respon kita terhadap sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita, memberikan kita yang menyemangati kita, seperti beliau sabdakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Maka banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh kaum muslimin dari berbagai bangsa negara untuk itu, ya, termasuk pemerintah Republik Indonesia dengan melaksanakan
musabaqah. Awal-awalnya hanya tilawahnya saja. Jika tidak salah tahun 1965 waktu itu di ujung pandang dengan melahirkan qori yang legendaris. Dan karena begitu banyak peminat dan banyak potensi-potensi yang berkembang di negara kita ini di seluruh wilayah, maka diusulkanlah jangan hanya tilawahnya saja. Bagaimana jika di musabaqahkan itu hafalannya atau tahfiznya? Bahkan berikutnya bukan hanya hafalan, ada syarhul Quran, pidato, dipuitisasikan, diterjemahkan, lalu disyarahkan, yang diawali dengan bacaan Al-Quran sesuai tema yang disuguhkan. Berkembang lagi itu fahmil Quran, isi kandungan Al-Quran, cerdas cermat atau cerdas cermat isi kandungan Al-Quran. Berkembang lagi ada qiraatus sab'ah atau qiraatus sab'ah yang sejak 2021 masih dieksibisikan, dan kemudian tahun 2003 untuk pertama kali di Mataram, di kota Mataram atau di Nusa Tenggara Barat dimusabaqahkan sampai saat ini. Dan awal-awalnya hanya dua imam dan dua perawi, dan tiga perawi. Berkembanglah kemudian sekarang dimusabaqahkan 3 imam atau 3 bacaan imam. Nah, jika kita pelajari itu, yang di depan kita yang kita mudzakarahkan tiap malam Selasa adalah bacaan Imam Asim saja atau qiraat Imam Asim riwayat Hafiz atau murid beliau namanya Imam Hafiz. Padahal 2 orang murid beliau yang sangat terkenal, yaitu Imam Syu'bah atau riwayat Syu'bah, dan jarang bahkan nyaris tidak pernah disinggung dan tidak pernah kita praktikkan bacaan. Apakah ada perbedaan bacaannya riwayat Asim, riwayat Hafiz dan Syu'bah? Ada, dan harus ada, dan wajib berbeda untuk membedakan antara riwayat yang satu dan riwayat yang lain. Contohnya, jika kita membaca surah Al-Fatihah pada Malik Yaumiddin riwayat Imam Asim, bacaan qiraat Imam Asim riwayat Hafiz, maka kita baca Malik Yaumiddin. Tetapi bacaan Imam Asim melalui perawi utama beliau Imam Syu'bah, beliau baca Maliki Yaumiddin. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa berbeda? Memang dari awalnya ya, dari sononya, dari baginda Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat seperti itu. Kemudian dikembangkan ke berbagai negara, bukan hanya di Jazirah Arab, tetapi sampai ke seluruh dunia seperti sekarang ini. Kemudian kenapa sih bacaan Imam Asim menurut Hafiz itu lebih banyak? Hampir 2/3 umat Islam ya yang membaca bacaan Imam Asim menurut Hafiz, terutama Asia Tenggara, Indonesia lebih-lebih ya. Jawaban dari salah seorang guru atau salah seorang dosen, beliau katakan karena bacaan Imam Asim ini atau qiraat Imam Asim ini sama bacaannya dengan tulisannya, Nah, sedangkan bacaan imam yang lain ada beberapa ayat tulisannya seperti ini tapi bacaannya beda.
seperti yang sebentar lagi kita akan coba praktikkan itu. Nah, insya Allah ya, dari Bapak Ketua Umum Pengurus Masjid menyampaikan permakluman kepada yang mengisi atau kepada kita bahwa nanti sewaktu diadakannya musabaqah qiraatul Quran tingkat provinsi yang dilaksanakan di Lombok Timur, yang arena utamanya di Masbagi, di lapangan gotong royong Masbagi, kemudian untuk tilawahnya ngasarnya yaitu dewasa remaja, kemudian di Masjid Jami Al-Akbar juga ditempati sebagai arena kedua. Kemudian di Dasan Lekong arena ketiga, kita di keempat ini ya, di tempat ini insya Allah juga ditempati. Begitu pula Masjid Agung Al-Mujahidin nanti dari tanggal 29, dari tanggal 29 sampai tanggal 6 jika tidak salah, kurang lebih 8 atau 9 hari. Maka mudah-mudahan kita dalam menerima tamu dari seluruh kabupaten kota, paling tidak bentuk partisipasi kita, bentuk kegairahan kita, mudah-mudahan masjid kita ini, di tempat kita ini bisa dipenuhi ya oleh para penikmat atau para jamaah. Karena ketika kita ikut mendengar dengan saksama, kita dapat ibadah sama ya, pahalanya sama dengan yang sedang membaca. Seperti kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah secara seksama agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di sini juga kecipratan rahmat dari Al-Qur'anul Karim. Amin. Jadi begitu, selain ditilawahkan, dibaca dan berbagai macam bacaan, ada juga begitu disyarahkan, dilombakan isi kandungannya, juga yang memiliki bakat seni khat atau kaligrafi juga dilombakan. Tetapi lokasinya di sana di BLK Internasional di Neneng. Itu gambaran insyaallah ya. Insyaallah nanti check in peserta dan hakim itu tanggal hari Rabu lusa. Nah, nanti kita coba perbandingkan sedikit tentang yang sebutkan tadi ya, Tetapi sudah tentu kita akan fokus dengan bacaan Imam Ausir riwayat Hafiz. Maka kewajiban kita tentu adalah bersyukur kepada Allah dan menghaturkan salat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat serta pengikut-pengikut setia beliau. Mudah-mudahan kita kelak memperoleh syafaat dari beliau. Amin. Malam ini coba penunggu buka surah Al-Tariq ya, surah yang ke-84. Surah yang ke-84. Di sini akan kita mengkaji alif lam mim, huruf alif lam gitu ya, huruf alif lam yang bersambung dengan huruf sin, kemudian yang bersambung dengan huruf-huruf yang lain, huruf nun dan sebagainya. Kalau sudah ketemu, mari kita sama-sama cermati. Tetapi sebelumnya kita mohon keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala pula dengan memulai bacaan Ummul Kitab atau Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق wawu alif lam, kemudian disambung huruf sin, alif lamnya tidak terdengar, yang disebut dengan alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Karena dia akan bertemu dengan huruf sin, maka sedikit pun al itu tidak terdengar sama sekali. Dia sudah masuk ke huruf sin. Was-samaa'i wat-tariq. Begitu pula huruf ta. Wa ma adraka mat-tariq. Ada yang mirip-mirip ya, termasuk huruf apabila huruf alif lam bertemu dengan sin, ta, kemudian shin, shad dan seterusnya. Sambil menelaahnya, coba Bapak buka surah yang ke-76 ya. Surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ayat ke-29. Juz ke-29. Urutan surah juz 30. Surah ke-75 gitu ya. Surat yang ke-75. Juz 29, mohon maaf. Juz 29. Dua lembar sebelum juz 30. Kira-kira 2 lembar sebelum juz 30. Sudah ketemu. Nah, di sini kalau kita merujuk atau berpedoman pada kaidah yang tadi, mana kaidah yang tadi? Apabila ada alif lam bertemu dengan huruf-huruf seperti ta dan seterusnya, maka al itu tidak terdengar sama sekali. Nah, sekarang pada surah Al-Qiyamah ayat yang ke-29 ini tidak dibaca wattafatis saq, akan tetapi wal tafatis saqu bis-saq. Kenapa ruwa-ruwana
rupanya mirip ya komposisinya dengan yang tadi itu. Umpamanya al-insan ya, al-insan iltafa. Nah, kenapa dibaca wattafat? Oh, rupanya dia bukan isim tetapi fi'il madi mazid. Iltafa tambah huruf ta tanis, iltafat. Jadi tidak boleh dibaca wattafat karena dia bukan isim tetapi fi'il. Nah, seperti ini. Wal taffatis saqu bis-saq. Tidak boleh dibaca wattaffatis saq karena dia bukan isim. Dia bukan kata benda tetapi kata kerja. Fi'il madhi pada kata kerja yang menunjukkan waktu lalu. Nah, seperti itu. Jadi seandainya kita ternyata bacanya wattaffatis saq, kemudian ada yang menegur kita, ada yang mengingatkan kita berterima kasih ya, kita berterima kasih bahwa memang itulah yang benar, wal taffat, bukan wattaffa. Begitu pula pada awal surah At-Takatsur ya, At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Sepertinya mirip-mirip dan alhamdu ya, alhaakum. Maka ketika kita menyambung ayat ini dengan basmalah, tidak boleh dibaca bismillahirrahmanirrahim ilhaakumut takatsur, tidak boleh ya. Coba sambil dilihat surah At-Takatsur, surat yang ke 102 ya, surah yang ke 102 yang dipakai atau yang kebanyakan kita di Lombok, di Indonesia, ketika tarawih rakaat pertama itu malam pertama sampai malam 15 dibaca setelah Al-Fatihah, alhaakumut takatsur. Nah, sekarang hati-hati cara menyambungnya. Tidak seperti kita nyambung Fatihah umpamanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Itu benar, sahih. Karena alhamdulillah itu merupakan isim kata benda. Sedangkan alhaakum itu bukan isim tapi fi'il madi alha. Mirip dia. Makanya tidak boleh baca bismillahirrahmanirrahim ilhaakumut takatsur. Loh, kan alif lam itu Ustaz, betul alif lam, tetapi alif jadi sini hamzahnya ini hamzah fi'il, lamnya itu ain fi'il, ha-nya lam fi'il. Mana kenapa dikatakan fa fi'il ain fi'il, ini lam fi'il dari fa'ala. Jika disejajarkan a fa ha a ka la, jadi fi'il madi atau kata kerja yang menunjukkan waktu lalu, alha. Jadi tidak boleh langsung dibaca dengan bismillahirrahmanirrahim ilhaakumut takatsur. Salah besar ya, salah jali. Lalu bagaimana cara yang benar? Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Jadi alasannya dia bukan isim tapi fi'il. Alnya itu, a-nya itu fa fi'il, lamnya ain fi'il, ha-nya lam fi'il. Jika ditulis sejajar seperti itu. Loh, kan masih ada orang tahu ustaz maunya mungkin nyelalu di masjid Mbeng. Ya tetap keliru ya, tetap keliru. Dan mungkin belum diingatkan atau mungkin sudah diingatkan, tetapi ya begitulah kita ya. Begitulah kita kadang-kadang kalau kita diingatkan ya seperti itu. Jadi niki
Jadi tidak semua al ketika seperti ini bisa disambung dengan milha, karena alasannya tadi yang bisa disambung kalau kata benda atau isim, sedangkan alhaakumu itu adalah kata kerja atau fi'il. Itu awal-awal kita menelaah kaidah yang tadi, bahwa apabila ada al bertemu dengan sin dan yang lain-lain seperti to, maka dia tidak terdengar sama sekali. Baik, kita lanjut. An-najmut thaqib, ya termasuk nun apabila bertemu dengan al, lam alnya tidak kedengaran. Begitu pula dengan ta. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. فلينظر الإنسان مما خلق. Nah seperti ini, falyanzuri, kita kira dia ini kasrah asli ya, kita kira kasrah asli, padahal dia baru atau baru datang, arid, tidak asli, karena asalnya falyanzur, tetapi karena bertemu dengan al, maka dipindahkan atau berikanlah ra'atuhum huruf kasrah menjadi falyanzuri, padahal dia bukan isim. Karena seperti diketahui, di antara tanda-tanda isim itu adalah dia memiliki atau dengan huruf al, begitu bila menerima huruf baris bawah. Tapi di sini baris bawahnya bukan asli ya. Karena asalnya kalau kita berwaqaf falyanzur, kalau kita lanjutkan kemudian al-insan. Jadi kalau kita mulai dari insan, al-insanu mimma khuliqa, seperti yang tadi ya. Baik, coba dilihat al-insan, nun al dengan nun. Nah apabila al kemudian dan hamzah gitu ya, maka alnya terdengar. Dalam kaidah dinamakan izhar syamsiyah, yang dikenal atau yang populer syamsiyah. Karena apa izhar? Izhar artinya nyata, jelas. Apanya yang jelas? Bacaan al-in, alnya. Sedangkan kalau bersama sin, as-sama, tidak terdengar sama sekali, maka dia dikatakan idgham syamsiyah, izhar qamariyah. Kita lanjut gitu. Kita ulang. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. Apabila tanwin baris dua bawah seperti in bertemu dengan dal, disebut dengan ikhfa hakiki dalam tingkatan a'la. Artinya jangan langsung ditempelkan in, jangan langsung ditempelkan ujung lidah ke langit-langit. Dedek tempelang kedekatan adal, agak renggang nih. Mim khuliqa min ma'in dafiq. Begitu kita menyebut
dal, menyebut huruf dal, langsung dilekatkan ke arah langit-langit atau adal bahasa kita. Mim khuliqa mim ma'in dafiq. Coba. Khuliqa mim ma'in dafiq. Itu tingkatannya. Sedangkan kalau nun sukun bertemu dengan ma, mim, jangan sampai min langsung merapat ke huruf mim atau ke bibir. Khuliqa mim ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Mungkin di Quran yang bapak-bapak, ibu-ibu pegang, di antara nun atau mim baini, antara nun dan ba, di sana dituliskan huruf mim kecil ya. Bukan berarti tanda waqaf lazim, tetapi itu dibaca seperti mim, mim baini. Tapi tidak langsung merapat ke huruf ba, makhraj ba, mim, ada jaraknya. Mim baini. Nah, kalau kita contohkan seperti ini, umpamanya ada kertas digigit, dan yang dekatkan kedua bibir, ada jaraknya seperti ini, tidak nempel. Min baini, ada celahnya ya, ada celahnya, tidak merapat, tidak kedekat, ada celah, ada sedikit tapi tipis ya. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ya, mudah-mudahan kita ingat apabila nun sukun bertemu dengan huruf ba disebut dengan iqlab, juga dia baca dua harakat. Cara bacanya seperti tadi, tidak langsung melekat ke bibir, tapi ada jarak setipis kertas lah, kira-kira begitu. Innahu ala raj'ihi laqadir. Supaya roh itu tidak kental, tidak tebal, maka bibir tidak bergerak. Mangkun tercengi kan, laqadir. Kalau bergerak laqadir, tebal aja, laqadir. Itu berarti bibir bergerak. Sedangkan ketika kita mengucapkan huruf roh seperti ini, walaupun dia baris depan, tetapi karena sebelumnya ada huruf dal yang berbaris bawah, lalu kita berwaqaf, maka dibaca dengan tartib atau tipis. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tubalas sarair. فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع.
قول فاصل وما هو بالهزل. Ya, harus kedengaran walaupun dikit kedengaran reply ya. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين. وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.